Hai, selamat datang lagi di channel Akmal Zulkifli. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Akmal akan membahas secara singkat mengenai pembelahan sel. Berikut adalah penjelasannya. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap terakhir pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga membentuk dua sel anakan. Kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip sekali dengan fase-fase pembelahan mitosis, tapi terjadi dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya, fase pembelahan meiosis 2, yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Mungkin itu saja pembahasan dari Akmal. Semoga jelas dan semoga kalian mengerti. Jika kalian belum mengerti, silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jika kalian ingin melihat video-video Akmal selanjutnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.